Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya kan, selamat pagi sehobi, sepencinta durian. Selamat pagi para petani-petani yang berada di wilayah Nusantara. Pada pagi hari ini kita mau review tanaman durian kita yang 1 bulan yang lalu kita lebarkan media tanamnya ya. Terus sekaligus penambahan kompos ya. Jadi untuk saat ini bisa kita lihat perkembangan duriannya. Jadi kalau kita lihat tanaman durian kita ini setelah dilebarkan media tanamnya dan penambahan kompos organik ya, berasal dari limbah-limbah perusahaan, pertumbuhannya sangat signifikan sekali ya. Jadi semacam ini pertumbuhannya sangat signifikan sekali. Ini tanaman durian kita usia 3 bulan. Semenjak dilebarkan terus penambahan popos organik, pertumbuhannya ngegas sekali saudara-saudaraku. Nah, tapi di sini bukan tanaman durian yang bakal kita bahas, tapi yang kita bahas adalah persiapan yang kita gunakan untuk menghadapi musim kemarau. Jadi sebenarnya hal apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi musim kemarau agar tanah di seputaran media tanam kita ini tetap lembab. Setidaknya hal ini bisa mengurangi pemakaian air kita, karena pada intinya durian itu sangat membutuhkan air. Nah, ketika musim kemarau, maaf, bagi rekan-rekan yang sumber airnya mungkin tidak mumpuni, bisa kita gunakan teknis semacam ini untuk menjaga kelembaban. Sebenarnya apa ini kan semacam itu ya. Jadi ini adalah tanaman, kalau bahasa Jawanya tanaman waluh ya, tanaman waluh. Nah, tanaman waluh ini kita tanam setelah kita lebarkan media tanam pada waktu itu, jadi sekitar 1 bulan yang lalu. Dan apabila kita lihat itu pertumbuhan si waluh juga sangat mumpuni sekali ya, sangat mumpuni sekali dan sangat cepat sekali ya. Ini pertumbuhan waluhnya semacam ini, dan ini ya kan kita tuntun ya, ini ya, maaf, ini kita tuntun melingkar di media tanam kita ya, agar media tanam kita ini semua ditumbuhi oleh lingkaran waluh. Nah, lingkaran waluh ini ya kan, daunnya bakal menutupi media tanam kita semacam ini. Nah, selain dia bisa menjaga kelembaban ya, tanaman ini bisa kita gunakan untuk membuat komposter tanah. Apabila ada media-media organik kita yang mungkin belum jadi, dengan tanaman waluh ini insya Allah dia bisa bakal terurai, nantinya bisa terurai ya kan. Nah, racun-racun yang tidak bagus bakal diserap oleh waluh itu sendiri. Dan waluh ini juga mempunyai nilai ekonomis ya, mempunyai nilai ekonomis. Ini bakal ada buahnya insya Allah nantinya. Nah, buahnya ini bisa kita manfaatkan ya, bisa dikonsumsi, bisa dijual semacam itu. Dan ini salah satu tumpang sari ya, yang sifatnya bukan tumpang sari ya, kalau saya ngomongnya ini jajar sari, karena tumpang sari satu di atas satu di bawah.
Kalau ini ya, jejer sari dengan si tanaman durian kita, nah, dia tidak mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman kita. Dan tanaman waluh ini kalau sedikit kita kaji, ya, dia bisa mengalihkan konsentrasi hama yang seharusnya hama itu menyerang tanaman kita, ya, menyerang tanaman kita. Dia terkonsentrasi menyerang tanaman waluh, ya. Jadi insya Allah tanaman kita aman terhadap serangan-serangan hama, dan itu terbukti. Terbukti sekali. Suatu misal, ya. Maaf, aduh mana ya, kelihatan kayak ya. Ya ini ada hewan insect, ya, yang menyerang tanaman waluh kita. Dia nggak menyerang tanaman durian kita. Tanaman durian kita aman. Terus ada hewan-hewan lagi yang menyerang, banyak sekali itu ya. Biasanya kepik, ya, lembing yang warna merah itu banyak menyerang di tanaman durian. Tapi semenjak saya tanam waluh ini, konsentrasi hama tersebut berpindah ke waluh, tanaman yang ada di bawahnya. Nah, macam ini ya. Jadi ini salah satu teknis kita mensiasati ketika nantinya terjadi musim kemarau. Nah, ini ya kan banyak hewan-hewan menyerang waluh, tapi tidak ada yang menyerang di tanaman kita. Tanaman kita syukur alhamdulillah tidak terserang, ya. Ini banyak sekali. Jadi semacam itu. Nah, semacam itu. Terus kalau kita lihat sebenarnya, ya kan, yang saya katakan tadi, maaf, nah, ini sebenarnya durian kita ini pengaruh apa tidak terhadap adanya waluh-waluh yang ada sekitaran kita pertumbuhannya, ya. Tanaman durian kita ini usia 3 bulan, ya. Tanaman durian kita ini usia 3 bulan. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan pokoknya bukan main, kekar sekali. Nah, sebenarnya berapa sih ukurannya? Ya, maaf, saya ukur satu jengkal saya ini anggap aja plus minus sekitar 20 sampai maksimal 25 ya. Ini di jari kelingking, ya. Coba kita ukur cukup apa tidak, ya. Tidak cukup, ya. Saya berputarkan. Nah, tidak cukup dalam artian durian ini tumbuh dengan maksimal, ya, dia tidak pengaruh terhadap gulma waluh ini, ya, tidak pengaruh, dan tumbuhannya sangat subur sekali, ya. Tidak ada hewan-hewan yang menyerang. Kalau dulu, maaf, mungkin dulu banyak sih hewan-hewan yang menyerang, tapi untuk saat ini tidak ada, dan duriannya tumbuh sangat subur sekali, saudara-saudaraku. Nah, ada trik kita untuk menghadapi musim kemarau. Mudah-mudahan info ini bermanfaat, berguna untuk saudara-saudaraku sekalian. Dari kita yang ada di Bengkulu, channel kita BFC Bengkulu Farm Community. Apabila info ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku, mohon bantuannya untuk like, share, dan komen. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.